Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadhani Juliana dengan NIM 1630105042 akan mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai pengembangan modul pembelajaran matematika berbasis RMS, Reading, Mind Mapping, and Sharing dalam meningkatkan kemampuan representasi matematis peserta didik kelas 7 MTSN 550 Kota dengan dosen pembimbing Dr. Elda Herlina MPD. Bella, sebelumnya kita mulai dari bagian pendahuluan, di mana bagian pendahuluan ini adalah adanya kegiatan observasi yang dilakukan. Nah, dari kegiatan tersebut ada fenomena-fenomena atau kondisi-kondisi di lapangan yang didapatkan, di mana kondisi tersebut yang pertama, dalam kegiatan pembelajaran itu peserta didik masih kesulitan dalam menyelesaikan pembelajaran atau masalah matematika. Yang kedua, peserta didik tidak mengerti dengan bahasa yang ada dalam buku paket. Nah, mereka banyak mengeluh dengan mengatakan mereka tidak paham dan tidak mengerti dengan bahasa yang ada pada buku. Yang ketiga, peserta didik kesulitan dalam merepresentasikan dari bentuk verbal ke bentuk matematika. Nah, ini dilihat dalam sebuah kegiatan pembelajaran pada materi bentuk aljabar saat observasi. Yang keempat, metode pembelajaran yang diterapkan guru tidak bervariasi. Artinya guru terfokus pada satu metode pembelajaran. Yang kelima, jumlah sumber belajar yang digunakan tidak sebanding dengan jumlah peserta didik. Yang keenam, pembelajaran masih terfokus pada guru. Dan kegiatan pembelajaran yang dilakukan menghasilkan terlihat juga dari hasil belajar peserta didik itu masih di bawah rata-rata. Nah, dengan kondisi ini kita bandingkan dengan kondisi yang ideal. Dengan penggunaan kurikulum 2013 ini seharusnya peserta didik itu dengan lebih mudah mengembangkan kemampuan matematisnya, terutama di kemampuan representasi matematis. Nah, karena apa? Dalam kegiatan kurikulum 2013 itu adanya pengembangan kemampuan peserta didik dalam kegiatan belajar. Dan juga peserta didik lebih aktif dan leluasa dalam aktivitas pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Akan tetapi sesuatu yang diharapkan atau keadaan yang ideal ini tidak seperti berjalan dengan yang diharapkan, karena kecenderungan terjadi kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang dijalankan. Nah, faktor penyebabnya ialah yang pertama itu dalam penggunaan sumber belajar. Penggunaan sumber belajar ini yang pertama dengan jumlah yang tidak memadai dengan jumlah peserta didik. Yang kedua, tidak adanya sumber belajar tambahan yang menjadi sumber belajar penunjang bagi peserta didik dalam pembelajaran mandiri. Yang ketiga, metode pembelajaran yang digunakan pun tidak bervariasi. Nah, akhirnya peserta didik menganggap pembelajaran matematika adalah pembelajaran yang membosankan serta tidak atau yang berfokus kepada angka-angka saja atau perhitungan-perhitungan saja. Yang keempat, terlihat masih rendahnya kemampuan representasi matematis yang dilihat dari proses belajar dan hasil belajar peserta didik. Nah, dengan keadaan yang seperti ini, adanya kesenjangan dan faktor penyebab, maka peneliti tertarik dalam melakukan penelitian ini. Nah, akhirnya peneliti mengajukan sebuah judul dengan judulnya Pengembangan Modul Pembelajaran Matematika Berbasis RMS, Reading, Mind Mapping, and Sharing dalam meningkatkan kemampuan representasi matematis peserta didik kelas 7 MTSN 550 Kota. Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini ialah bagaimana validitas serta praktikalitas modul pembelajaran matematika berbasis RMS dalam meningkatkan kemampuan representasi matematis peserta didik. Nah, beranjak dari rumusan ini, maka akan sejalan juga dengan tujuannya ialah menghasilkan modul pembelajaran matematika berbasis RMS dalam meningkatkan kemampuan representasi matematis peserta didik yang valid dan praktis. Nah, selanjutnya jika kita mengembangkan semua modul, tentu ada spesifikasi produk
yang akan menjadi tata susun dari modul yang akan dirancang. Nah, di mana dalam spesifikasi produk ini terdapat beberapa poin. Yang pertama ialah terdiri dari cover, kata pengantar, daftar isi, petunjuk penggunaan modul, peta konsep, kompetensi inti, KD dan tujuan pembelajaran, rubrik tokoh sebagai pengenalan tokoh-tokoh matematika, terutama matematika Islam dalam dunia pendidikan, kegiatan belajar, kolom mind mapping, LKPD, uji kompetensi, kunci jawaban uji kompetensi, rangkuman, serta rujukan. Nah, selanjutnya tentu dalam pembuatan kegiatan penelitian ini tentu kita tidak terlepas dari kajian-kajian teoritis yang akan menunjang serta mendukung teori-teori yang akan kita bangun dalam penelitian ini. Nah, di mana kajian teoritis ini dimulai dari belajar dan pembelajaran. Nah, belajar di dalam kegiatan ini ialah suatu kegiatan interaksi antara individu dengan lingkungan sekitarnya. Nah, di mana ke dalam kegiatan belajar ini ialah proses transfer ilmu menjadi dari tidak tahu ke tidak tahu. Nah, belajar ini jika dikaitkan dengan dunia pendidikan itu disebut juga dengan pembelajaran, dinamakan dengan pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran ini diartikan sebagai suatu interaksi yang melibatkan suatu kesatuan yang saling terkait, di mana dalam hal ini ialah peserta didik dan pendidik dalam mencapai hasil yang diharapkan secara optimal berdasarkan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Nah, dalam pembelajaran ini juga dibahas dalam pembelajaran matematika, karena kita penelitian di bidang matematika, maka pembelajarannya diarahkan ke pembelajaran matematika. Nah, pembelajaran matematika ini ialah suatu proses interaksi tadi yang disinkronkan dengan materi-materi atau pembelajaran matematika, di mana nantinya dalam kegiatan ini kita akan menggunakan adanya media pembelajaran, adanya sumber-sumber penunjang. Nah, salah satunya dari sumber pembelajaran ini ialah modul, sesuai dengan judul yang diajukan tadi. Nah, modul ini merupakan suatu perangkat bahan ajar yang disusun sedemikian rupa yang secara sistematisnya terdiri dari materi-materi dan soal-soal latihan yang akan menunjang serta mendukung pembelajaran peserta didik. Nah, modul ini dikembangkan berbasis RMS. RMS ini merupakan suatu model pembelajaran yang intinya dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar, interaksi peserta didik dengan pendidik, dan interaksi peserta didik dengan peserta didik, serta dapat melatih kemampuan representasinya dalam pembuatan mind mapping atau peta konsep, serta mendiskusikan atau interaksinya dalam diskusi. Nah, sehingga nanti dalam kegiatan modul ini maka lahirlah sebuah modul pembelajaran matematika yang dapat meningkatkan kemampuan representasi matematis peserta didik. Nah, tentunya dengan kemampuan representasi peserta didik ini dengan mudah nanti peserta didik dapat merepresentasikan dari bentuk ke bentuk lainnya, di mana representasi ini terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, representasi visual, representasi gambar, representasi ekspresi matematika, serta representasi teks tertulis. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, kita masuk kepada jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah merupakan jenis penelitian pengembangan atau research and development. Nah, di mana penelitian ini menggunakan model pengembangan dengan nama 4D. Nah, define atau pendefinisian, design, perancangan, development itu artinya pengembangan, serta disseminate ini merupakan penyebaran secara luas atau
sosialisasi tentang modul yang akan digunakan. Namun dalam penelitian ini hanya sampai tahap pengembangan. Nah, yaitu dari pendefinisian, perancangan, serta pengembangan. Nah, subjek uji coba yang digunakan dalam penelitian ini ialah peserta didik kelas 7 MTSN 550 kota. Dengan uji cobanya, uji coba terbatas yang dibatasi pada kelas 73 MTSN 550 kota. Sementara itu jenis data yang digunakan adalah data validasi dan data angket respon peserta didik atau data praktikalitas. Nah, karena sesuai dengan tujuan tadi menghasilkan modul yang praktis dan valid, maka adanya kegiatan validasi yang dilakukan, di mana validasi yang dilakukan itu terhadap modul, RPP, angket respon peserta didik, dan lembar angket respon peserta didik, serta analisis data yang digunakan, analisis data validasi, serta praktikalitas dengan sistem presentasi. Nah, selanjutnya kita masuk kepada hasil dan pembahasan. Di mana hasil dan pembahasan ini adalah kegiatan penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data-data sehingga mendapatkan hasil yang diharapkan. Nah, di mana waktu pelaksanaan penelitian dilaksanakan itu pada tanggal 27 dan 30 Juli 2021 itu melalui secara daring. Nah, di mana dalam tanggal 27 Juli 2021 itu dilakukan penyebaran angket pembelajaran matematika berbasis RMS melalui grup WhatsApp kelas 73 MTSN 550 kota. Nah, dan di sana peserta didik mempelajarinya. Karena kita hanya sampai praktikalitas, maka peserta didik mempelajari dan memahaminya. Jika nanti ada yang diragukan, mereka akan bertanya secara langsung. Nah, yang kedua selanjutnya itu pada tanggal 30 Juli 2021 itu dilakukan penyebaran angket respon peserta didik terhadap modul yang telah digunakan sebelumnya. Nah, kenapa 2 hari ini berbeda? Ini disesuaikan dengan jadwal pembelajaran matematika peserta didik di kelas tersebut. Observasi dan wawancara dengan guru mata pelajaran. Hasil yang didapatkan ialah bahwa di sana kondisi sumber belajar yang masih terbatas. Buku yang digunakan guru hanya untuk mengerjakan soal-soal latihan, dan penyampaian materi oleh guru melalui grup WhatsApp itu hanya berbentuk foto. Nah, yang terakhir, guru juga jarang menggunakan media dalam pembelajaran. Pada kegiatan kedua ialah analisis sumber belajar. Nah, dalam penggunaan sumber belajar ini sudah sesuai dengan kurikulum 2013. Namun, terdapat kekurangan dalam sumber belajar yang digunakan atau yang ada di sekolah tersebut, di mana kekurangan tersebut adalah tidak adanya petunjuk penggunaan sumber belajar, dan sumber tersebut tidak memiliki umpan balik bagi peserta didik. Selanjutnya ialah analisis kebutuhan peserta didik. Nah, hasil dari analisis ini ialah ditemukan peserta didik dengan karakteristik yang berbeda-beda, mulai dari cara belajar, motivasi belajar, serta kecepatan belajar peserta didik yang sangat berbeda-beda. Ini tentunya butuh proses pembelajaran yang sedikit berbeda dan yang akan menyeimbangkan semua perbedaan karakteristik yang ada pada peserta didik. Selanjutnya ialah analisis silabus dan RPP matematika kelas 7. Nah, berdasarkan RPP yang digunakan oleh guru di sekolah tersebut, terlihat bahwa pembelajaran matematika yang dirancang oleh guru ini masih terpusat pada guru kegiatan pembelajarannya, dan strategi yang digunakan pun belum membantu peserta didik dalam pembelajaran yang dilaksanakan karena masih terpusat kepada guru, dan aktivitas serta peran peserta didik secara aktif itu kurang berperan. Selanjutnya ialah tahap perancangan atau desain. Nah, dalam tahap ini dilakukan perancangan modul pembelajaran matematika yang dikembangkan untuk materi bilangan bulat.
dan disesuaikan dengan kompetensi yang ada pada kurikulum 2013. Nah, modul yang dirancang ini diupayakan semenarik mungkin dan memiliki variasi dalam kegiatan belajarnya, sehingga pembelajaran tersebut tidak terlihat membosankan walaupun dilakukan secara daring. Nah, setidaknya mereka dapat melihat sesuatu yang baru dari sumber belajar yang digunakan. Nah, modul ini dilengkapi dengan model pembelajaran RMS dalam bahasa Inggrisnya ialah Reading, Mind Mapping, and Sharing. Tahap penelitian yang terakhir ialah tahap pengembangan atau development. Nah, tujuan dari tahapan ini adalah menghasilkan produk yang telah melewati tahap revisi dari validasi yang dilakukan oleh validator ahli. Nah, dan telah dinyatakan kevalidannya oleh validator terhadap produk yang dikembangkan, di mana produk ini divalidasi oleh 3 orang validator yang terdiri dari 2 orang dosen matematika IAIN Batu Sangkar dan 1 orang guru mata pelajaran di sekolah yang bersangkutan. Nah, dari hasil validasi modul yang dilakukan, setelah berdiskusi dan proses revisi dilakukan, maka didapatkan hasil akhirnya ialah modul ini tergolong sangat valid dengan presentasi kevalidannya 86%. Sementara itu, untuk dalam praktikalitas dilakukan dengan cara penyebaran angket respon peserta didik terhadap modul berbasis RMS ini. Kegiatan penyebaran ini dilakukan pada tanggal 30 Juli 2021 dengan cara penyebaran angket melalui Google Form karena aksesnya yang mudah dijangkau oleh peserta didik. Nah, setelah dilakukan penyebaran dan pengisian oleh peserta didik, maka dilakukan analisis terhadap angket respon mulai dari item-item yang ditanyakan dan hingga hasil akhir, maka didapatkan modul RMS ini di kategori praktis dengan persentase sebesar 79,73%. Nah, tentunya segala kegiatan yang dilakukan itu tidak berjalan dengan mulus saja, namun juga pasti akan terdapat beberapa kendala-kendala yang akan dilalui. Di mana dalam penelitian ini ada 3 kendala yang peneliti hadapi. Yang pertama, pada saat pengurusan surat penelitian itu tempat pengurusannya atau kantor pengurusannya itu telah berpindah. Nah, dan yang lebih mirisnya lagi, berpindahnya sudah 2 tahun yang lalu. Nah, dan begitu penulis terpaksa menurut atau jumpai tempat yang baru. Nah, itu pun sehingga yang jaraknya cukup jauh dan sehingga proses pembuatan suratnya itu termakan mencapai 2 hari. Nah, yang kedua, sulitnya menemukan sumber tentang model RMS. Yang ketiga, peserta didik yang kurang respon pada saat penelitian dilakukan. Solusinya ialah melakukan pencarian. Kalau tempat pengurusan surat yang berpindah tadi, itu melakukan pencarian tempat pengurusan surat yang baru dengan memanfaatkan aplikasi map yang ada pada smartphone. Yang kedua, mencari sumber-sumber dari artikel-artikel jurnal yang terkait dan diupayakan itu artikel-artikelnya terbaru. Dan yang ketiga, melibatkan guru mata pelajaran dalam berkomunikasi dan penyebaran angket serta modul pembelajaran matematika. Nah, dari kegiatan penelitian yang dilakukan dari awal sampai akhir, maka didapatkanlah sebuah modul pembelajaran yang valid dan praktis. Nah, maka ditariklah sebuah kesimpulan, ialah berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap modul pembelajaran matematika berbasis RMS, dinyatakan bahwa modul ini sudah valid dari segi kelayakan isi,
penyajian, bahasa, dan kegrafikan. Dan modul ini juga tergolong praktis dari segi kemudahan penggunaan modul. Nah, sarannya untuk kedepannya modul ini dapat digunakan sebagai bahan ajar penunjang bagi guru mata pelajaran matematika kelas 7 khususnya MTSN 550 kota. Nah, karena pada saat ini penelitian dilakukan dengan uji terbatas hanya satu lokal, mungkin saja nantinya dapat dilakukan uji coba yang lebih besar lagi. Baiklah, sekian presentasi tentang hasil penelitian pengembangan modul pembelajaran matematika berbasis RMS dalam meningkatkan kemampuan representasi matematis peserta didik kelas 7 MTSN 50 kota. Perbanyak maaf, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.